Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Apa kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Ayo kita amati. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena memilikinya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dianugerahi luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini dilindungi oleh negara. Badak cula 1 atau badak Jawa adalah badak yang langka di dunia. Mereka hidup di ujung kulon, Pandeglang, Banten. Orang utan atau mawas adalah salah satu jenis kerak besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerah-merahan atau coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Hewan ini dilindungi oleh negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Nah, sekarang kamu cari tahu hewan lainnya. Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Anak-anak, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Setelah itu, lengkapilah diagram dengan hewan-hewan. Kelompokkan hewan-hewan tadi berdasarkan cara perkembangbiakannya. Bacalah teks berikut di dalam hati. Anak-anak, setelah membaca kemampuan berkembangbiak hewan, sekarang tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovivar dan vivivar. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Karena kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang mari kita belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Sumber daya alam Indonesia sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu, serta pariwisata yang sumber keindahan Indonesia sangat terkenal di dunia. Brunei Darussalam terkenal dengan minyak bumi dan gas alam, menjadi negara yang tertinggi per kapitanya. Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu yang tercepat. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara. Kamboja, di daerah Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos, bertetangga dengan Kamboja, dilewati pula oleh Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Vietnam, setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor ekonomi. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Itulah potensi ekonomi negara-negara di ASEAN. Anak-anak, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Sekarang bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut ini.